Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aram Zainul Abidin dengan NIM 1924 10 10 10 95 dari kelas Data Mining D. Di sini saya akan menjawab tugas pada modul Naive Bayes Classification. Berikut soalnya. Ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset Irish dan Adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Kemudian untuk yang nomor 2, untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Baik, mari kita langsung ke dataset Irish terlebih dahulu. Baik, di sini adalah kode program untuk dataset Irish. Jadi yang pertama kita import library-nya terlebih dahulu. Library Panda, library Train Test Split ini untuk melakukan proses split nanti. Kemudian ini library Gaussian NB untuk melakukan proses klasifikasi Naive Bayes. Nah, kemudian di sini ada tambahan library Load Irish ini untuk mengambil dataset Irish dari bawaan Python. Nah, kemudian ini kita simpan dalam variabel Irish dataset yang ada dalam bawaan Python tadi. Kemudian kita ambil data pada atributnya saja. Kemudian kita jadikan data frame dan kita masukkan dalam variabel df. Nah, selanjutnya kita lihat apa saja nama atributnya. Nah, jadi ada atribut sepaleng, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Nah, untuk ini dimana data awalnya ada ini. Selanjutnya adalah memilih mana yang akan digunakan sebagai input atau atribut dan mana yang akan digunakan sebagai target atau kelas. Nah, jadi di sini yang akan digunakan sebagai atribut itu adalah variabel ini, variabel df yang berisi data frame, data-data atributnya. Itu kita ambil value-nya saja. Nah, jadi jika kita gunakan data value, maka ini akan mengembalikan data ini ke dalam bentuk array. Nah, sedangkan kalau yang untuk targetnya ini kita gunakan variabel Irish, kemudian kita panggil key target. Target ini adalah kelasnya. Oh ya, jadi di sini mengapa saya menggunakan dua variabel sebagai atributnya? Jadi ini variabel yang berbentuk data frame dan variabel yang berbentuk array. Nah, karena untuk proses cek ini, proses cek data yang kosong itu tidak bisa menggunakan array, melainkan harus menggunakan data frame. Oleh karena itu, saat melakukan proses cek data NaN ini menggunakan variabel df, ini variabel yang berbentuk data frame tadi. Nah, sedangkan kalau yang berbentuk array ini nantinya digunakan untuk proses splitnya ini. Nah, kemudian kita cek apakah ada data yang kosong, kita run. Nah, karena di dalam array-nya ini kosong, berarti tidak ada data yang kosong. Ya, di sini saya tidak melakukan proses drop untuk pertama kalinya. Kenapa? Karena atributnya itu semua berbentuk numerical. Jadi bisa dapat langsung dihitung. Keempat atribut ini bisa langsung dihitung. Karena semakin banyak atribut itu akan bisa menghasilkan akurasi yang baik pula. Jika atributnya itu memiliki korelasi dengan kelasnya. Nah, setelah melihat data yang kosong ada apa tidak, selanjutnya adalah melakukan proses split. Nah, jadi menggunakan ternyata split ini. Apa yang di split? Jadi ini data inputnya dan data targetnya. Data input ini dibagi menjadi dua, yakni sebagai train dan juga sebagai test. Sedangkan target ini juga dibagi dua, train dan juga test. Nah, untuk tesnya berikan pertama yakni 0,2 atau 20%. Nah, setelah split datanya, selanjutnya adalah proses pembuatan model. Nah, ini panggil terlebih dahulu Gaussian NB. Kemudian apa yang akan dijadikan model itu adalah ini data input yang dialokasikan untuk train dan data target yang dialokasikan untuk train. Nah, setelah pembuatan model, kita lihat berapa akurasi skornya jika menggunakan atribut saat ini dengan test size sebesar 0,2. Nah, akurasinya
sebesar 0,93 sekian. Nah, kemudian lihat jika menggunakan data tes untuk 20 data awal saja. Nah, ini hasil dari prediksinya untuk 20 data awal. Data pertama dideteksi sebagai kelas 0, kemudian data kedua dideteksi sebagai kelas 2, begitu juga seterusnya. Selanjutnya itu untuk hasil prediksinya. Kalau ingin lihat bagaimana proses pengklasifikasian datanya ini, kita bisa menggunakan perintah ini, predict proba. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada 3 indeks. 3 indeks ini karena dalam target ini ada 3 indeks juga. Jadi ada indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Nah, di sini indeks pertama kan 2, sekian. Indeks 1 8, sekian dan indeks 2 9, sekian. Nah, di sini yang lebih tinggi kan indeks 2. Maka di sini yang masuk indeks 2. Begitu juga yang bawahnya. Ini yang lebih tinggi kan indeks kedua. Maka di sini masuk indeks yang kedua. Nah, kemudian jika menggunakan t-size 0,3 untuk kolom saat ini dan juga t-size sebesar 0,4 untuk t-size saat ini, maka sekarang seperti ini. Nah, ini untuk t-size sebesar 0,2, ini 0,3, ini 0,4. Nah, dapat diketahui bahwa dengan menggunakan t-size sebesar 0,2 ini bisa memberikan akurasi yang cukup tinggi untuk kolom saat ini. Misalkan hilangkan satu kolom saja. Jadi kolom yang ke-0 ini adalah kolom sepaleng. Kita drop. Nah, di sini untuk t-size sebesar 0,2 itu memberikan akurasi yang sangat tinggi. Itu untuk hasil split saat ini. Karena setelah nanti itu hasil splitnya akan berbeda-beda. Mengapa? Karena di sini tidak menggunakan random state. Jadi jika kita tidak menggunakan random state ketika di run, maka hasil splitnya itu akan random terus begitu. Jika menggunakan random state, maka hasil splitnya akan tetap. Ini jika drop misalkan kolom cepaloid, seperti ini. Dengan t-size sebesar 0,3 ini bisa mendapatkan akurasi yang cukup besar. Tapi jika tidak drop apapun, maka hasilnya seperti tadi. Tadi kan yang besar t-size sebesar 0,2, tapi sekarang yang lebih besar t-size sebesar 0,3. Ya, karena tidak menggunakan random state, maka hasil splitnya akan berbeda-beda terus. Nah, untuk kombinasi atribut mana yang terbaik, sebenarnya kalau semakin banyak atribut yang digabungkan itu bisa menambah akurasi saat pengklasifikasian, asalkan atributnya itu berkorelasi dengan kelasnya. Karena ini atributnya numerikal semua, maka semua atributnya ini saya anggap penting dan bisa mempengaruhi penentuan kelasnya. Nah, selanjutnya adalah dataset adult. Proses import library-nya sama seperti tadi, mengimport Panda, Strength Split, dan Gaussian NB. Yang berbeda itu di sini mengimport NumPy. Nah, karena bawaan Python tidak menyediakan file dataset adult, maka gunakan file eksternal. Gunakan perintah read CSV untuk memuat ini file eksternalnya. Kemudian cetak 5 data awalnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan ada tanda tanya. Tanda tanya ini maksudnya adalah datanya itu tidak teridentifikasi atau biasanya itu ditambahkan sebagai none. Tapi di sini itu tidak menggunakan none, tapi melainkan menggunakan tanda tanya. Oleh karena itu, library NumPy ini akan digunakan untuk mengubah ini tanda tanya ini menjadi bentuk none. Nah, jadi prosesnya itu ini menggunakan perintah replace. Apa yang akan kita replace ini? Jadi data yang berbentuk string tanda tanya. Nah, ganti ke dalam bentuk none. Nah, jadi menggunakan bantuan library NumPy tadi. Nah, kemudian in place sama dengan true. Ini maksudnya untuk menyimpan pada variabel saat ini, variabel df. Nah, kemudian cetak lagi. Nah, maka yang tanda tanya tadi itu akan berubah menjadi bentuk none. Nah, selanjutnya adalah proses penghapusan kolom yang sekiranya itu tidak diperlukan saat proses pengklasifikasian. Nah, jadi di sini itu saya mendrop kolom FNL WGT, Education, Relationship, dan
race. Nah, FNL WGT ini adalah kolom untuk berat badan, edukasi ini adalah edukasi terakhir, pendidikan terakhir, relationship ini adalah apa status dia dalam keluarga saat ini, kemudian interest ini adalah ras. Axis sama dengan kolom, ini maksudnya yang di drop itu adalah dalam bentuk kolom, kemudian invest sama dengan true disimpan pada variabel saat ini. Kemudian kita print. Nah, kolom final weight tadi yang awalnya ada sekarang sudah hilang. Nah, kemudian proses pengecekan pada dataset apakah ada data yang kosong. Kita lihat, nah ternyata ada data yang kosong atau berbentuk none itu pada kolom work class, occupation, dan native country. Nah, selanjutnya adalah kita drop kolom yang kosong tersebut. Mengapa drop tidak isi dengan min atau semacamnya? Itu karena kolom yang kosong ini itu berbentuk kategorikal semua, tidak bisa dicari rata-ratanya, hanya bisa dicari misalkan data yang benar muncul atau data yang jarang muncul, seperti itu. Oleh karena itu lakukan proses drop, bukan proses fill, karena berbentuk kategorikal tadi kolomnya. Setelah kita drop, kemudian kita cek lagi. Nah, ternyata data yang kosong itu sekarang sudah tidak ada. Nah, proses selanjutnya adalah proses memasukkan kolom mana yang akan digunakan sebagai input dan kolom mana yang akan digunakan sebagai target. Nah, yang akan digunakan sebagai input itu adalah data yang tadi, data setelah proses pembersihan tadi, tapi kecuali memasukkan kolom income ini. Kenapa? Karena kolom income ini adalah kolom yang akan digunakan sebagai target. Nah, ini kita masukkan pada variabel target ini karena akan digunakan untuk targetnya. Kemudian ini untuk data yang akan digunakan sebagai input. Nah, sedangkan ini adalah data yang digunakan sebagai target. Kurang dari 50k dan lebih dari 50k. Nah, proses selanjutnya adalah mengubah kolom yang bersifat kategorikal tadi menjadi bentuk numerikal. Karena untuk proses pembuatan model itu tidak bisa menggunakan data yang berbentuk kategorikal, harus berbentuk numerikal. Oleh karena itu kita harus mengubahnya ke dalam bentuk numerikal terlebih dahulu. Nah, itu dapat menggunakan ini, perintah get dummies. Apa yang akan kita ubah ini, yakni variabel input, data yang akan kita inputkan. Lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Tadi itu kan ada kolom age, kemudian ada kolom work. Jadi misalkan ini kita print dulu. Nah, ini adalah kolom sebelum melakukan proses dummies. Sedangkan ini adalah kolom yang setelah melalui proses dummies. Jadi di sini kolom work class ini kan tadi berbentuk kategorikal. Nah, jadi setelah dilakukan proses dummies, kolom work class ini akan dipecah menjadi objek-objek yang ada pada kolom ini, kolom work class ini. Jadi di kolom work class ini kan ada federal gov, ada local gov, ada private dan juga sebagainya. Nah, itu nanti akan dibuat kolom, kemudian isi kolom tersebut berbentuk numerikal 1 atau 0. 1 itu untuk true dan 0 untuk false. Kemudian misalkan contohnya gender ini kan dibagi menjadi ini female dan male. Nah, jadi maksudnya ini misalkan data tersebut itu adalah laki-laki, maka untuk kolom female ini akan 0, sedangkan untuk kolom male ini adalah 1. Begitu juga sebaliknya, jika datanya itu adalah milik perempuan, maka kolom female ini itu 1, sedangkan kolom male ini 0. Jadi proses dummies itu prosesnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses split. Apa yang split sama seperti tadi, yakni ini data inputs dan data yang akan digunakan sebagai target. Nah, dengan tes
test size awal sebesar 0,2. Kemudian setelah melakukan proses split, selanjutnya adalah proses pembuatan model. Nah, data yang model itu adalah ini, data input yang akan diklasifikasikan sebagai train dan data target yang akan digunakan untuk train. Maka hasil skornya adalah seperti ini. Untuk test size sebesar 0,2 dan untuk kolom saat ini skornya adalah 0,81 sekian. Nah, kemudian ini untuk prediksinya. Ini untuk 10 data awal. Nah, ini untuk melihat secara probabilitasnya. Indeks 0 itu kurang dari 50k dan indeks kedua itu lebih dari 50k. Jadi di sini indeks pertama ini 9, sekian, sedangkan indeks ini yang kedua ini 5, sekian. Nah, indeks ini sama indeks ini itu kan lebih besaran indeks yang ini, yang awal ini. Nah, maka yang masuk itu adalah ini kelas dengan indeks 0. Ini kurang dari 50k. Nah, kemudian lihat jika menggunakan test size sebesar 0,3 dan juga test size sebesar 0,4. Kita lihat mana yang memberikan skor tertinggi. Nah, ternyata yang memberikan skor tertinggi untuk split saat ini dan kolom saat ini itu adalah test size sebesar 0,3. Kemudian coba dihapus kolom education ini, bisa menambah skor berapa? Nah, ada sedikit peningkatan setelah hapus dari ini perintah drop kolom pendidikan tadi dan masukkan sebagai data input. Nah, ini yang tadinya 0,82 sekarang 0,83, dan juga ini awalnya 0,82 dan juga 0,83. Ini untuk tesis 0, dan untuk tesis 0,3. Coba dihapus ini kolom relationship-nya. Oh, ternyata datanya malah turun. Sekarang jadi 0,80 untuk tesis sebesar 0,2. Coba yang dihapus ini adalah raise. Hasilnya ini untuk tesis sebesar 0,3 ini sedikit turun. Nah, jadi jika memasukkan kolom kolom education atau kolom pendidikan itu bisa menambah akurasi skornya. Yang awalnya tadi 0,82 sekian, nah, menjadi 0,826, 824 dan 829. Tadi kan 0,83. Karena di sini tidak menggunakan random state, maka hasilnya akan berbeda-beda. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.